Fenomena perbandingan sosial merupakan fenomena yang sering ditemui di hampir seluruh wilayah di pedesaan Jawa pada abad ke-19 hingga ke-20. Munculnya fenomena perbandingan merupakan akibat dari semakin terdesaknya tatanan tradisional masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bersifat kapitalis dan eksploitatif. Tindakan-tindakan perbandingan ini tidak hanya dimaknai sebagai kejahatan individual, melainkan juga menampilkan dimensi perlawanan sosial masyarakat terhadap sistem kolonial dan ketidakadilan yang membelit kehidupan petani, buruh, dan juga masyarakat kelas bawah. Lantas, definisi perbandingan itu seperti apa sih? Nah, secara umum perbandingan diartikan sebagai tindakan kejahatan, khususnya perampokan atau pencurian, yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, yang seringkali dilakukan di daerah terpencil. Nah, dalam konteks perbandingan pedesaan, yang termasuk dalam perbandingan sosial atau social banditry, perbandingan dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan terorganisasi dalam bentuk pencurian atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat marginal di perdesaan yang seringkali menggunakan kekerasan hingga pembunuhan. Namun, menurut sejarawan Inggris yaitu Eric Hobsbawm, perbandingan sosial atau social banditry dimaknai sebagai bentuk kriminalitas yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena dianggap melawan ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, bandit tidak selalu dipandang sebagai kriminal oleh komunitas atau lingkungannya, melainkan sebagai pahlawan atau pelindung rakyat kecil. Nah, dalam konteks Jawa, pada abad ke-19, Bapak Soehartono melalui bukunya dengan judul Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942, menjelaskan bahwa perbandingan merupakan bentuk kekerasan sosial yang lahir dari ketegangan antara rakyat miskin pedesaan dengan struktur kolonial yang menindas. Nah, munculnya fenomena perbandingan sosial di Jawa yang dimulai pada abad ke-19 ini tidak terlepas dari konteks sosial ekonomi di pedesaan yang timpang akibat kolonialisme dari bangsa Eropa, khususnya Belanda. Setelah VOC dinyatakan bangkrut pada 1799, pemerintah Hindia Belanda menggantikan dengan melakukan eksploitasi dengan gaya baru, yang dimana mereka mengeluarkan kebijakan Kulturstelsel yang diaplikasikan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kulturstelsel ini merupakan kebijakan yang mewajibkan para petani untuk menanami tanahnya dengan tanaman komoditas ekspor, seperti kopi, nila, dan juga rami, yang kemudian desa diwajibkan untuk menyerahkan setidaknya 1/5 dari keseluruhan hasil tani kepada pemerintah. Nah, kebijakan tersebut dipraktikkan di semua tanah gubernemen, utamanya di Jawa yang meliputi Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dalam prakteknya ini, sistem tanam paksa justru memberikan tekanan yang luar biasa kepada petani, dan akhirnya terjadilah super exploitation terhadap kaum petani. Mereka dipaksakan bekerja untuk pemerintah kolonial dengan menyerahkan tanaman perkebunan yang makin diperparah dengan para bangsawan lokal yang tidak menghentikan feodalisme, sehingga petani memiliki beban yang sangat berat, yaitu bekerja kepada pemerintah kolonial dan elit lokal. Sistem tanam paksa ini secara perlahan mulai menggerogoti sendi-sendi kehidupan petani yang membuat petani desa menjadi miskin. Kemiskinan struktural terjadi di desa-desa. Terdapat suatu paradoks, yaitu petani-petani sebagai produsen utama malah menjadi miskin dan melarat, sedangkan pemerintah kolonial dan elit bangsawan bertambah kaya. Ketimpangan yang ada semakin diperparah semenjak diterapkannya sistem Undang-Undang Agraria atau Agrariewet pada tahun 1870, di mana mengizinkan pengusaha-pengusaha Belanda menyewa tanah yang berasal dari tanah-tanah kerajaan atau Vorstenlanden, di antaranya seperti Kesultanan Ngayogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta. Perusahaan swasta Belanda ini diberikan izin oleh Sultan ataupun Sunan untuk menyewa tanah dan mendirikan perkebunan untuk ditanami berbagai macam komoditi ekspor seperti kopi, tebu, dan juga tembakau. Nah, terjadilah perluasan perkebunan yang berimplikasi pada meningkatnya pencaplokan tanah dan ruang hidup masyarakat desa, yaitu petani. Para pihak swasta yang menyewa tanah ini berhak mendapatkan tanah lungguh beserta penduduk pribumi yang tinggal di sekitarnya, dan tentunya dapat dijadikan pekerja seperti buruh.
Nah, dalam konteks ini para pengusaha Belanda yang menyewa tanah sultan juga sering disebut sebagai begal peta atau begal putih. Nah, penyewa tanah ini dianggap sebagai patron baru yang memanfaatkan tanah dan juga tenaga kerja yang disewa dan mengeksploitasi mereka secara maksimal. Nah, dengan masuknya perkebunan-perkebunan ke pedesaan ini, berarti lembaga desa yang mengatur kehidupan masyarakat semakin terdesak eksistensinya, ditambah kerja paksa yang memberatkan dan memelaratkan petani, memicu rasa frustasi, dan menciptakan kondisi yang subur bagi munculnya perbanditan sebagai bentuk perlawanan. Lantas, siapa saja aktor-aktor dalam perbanditan yang terjadi di Jawa yang dimulai pada abad ke-19 ini? Nah, kita perlu membedakan antara bandit kriminal murni atau ordinary banditry dan bandit sosial atau social banditry yang beroperasi atas nama rakyat. Nah, pada umumnya bandit sebagai aksi kriminal murni adalah individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan dengan merampok tanpa latar belakang apapun dan dengan tujuan hanya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Sedangkan bandit sosial adalah bentuk perampokan baik individu maupun kelompok yang dilatar belakangi oleh kepentingan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, fenomena perbanditan ini merupakan bentuk yang paling awal dari protes petani yang belum sampai pada tingkat kekerasan atau perlawanan yang lainnya seperti pemberontakan. Nah, menurut O'Malley, perbanditan sosial itu memiliki ciri khas setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama adalah tidak meninggalkan komunitasnya. Lalu yang kedua, mencerminkan nilai moral dan ideologi komunitasnya. Yang ketiga adalah perbuatannya yang ganas konsisten dengan ideologinya. Dan biasanya korbannya adalah orang atau kelompok yang dianggap musuh dari komunitasnya. Lalu yang keempat, ia mendapatkan dukungan baik dalam perkataan maupun perbuatannya oleh masyarakat sekitar. Nah, perbanditan pedesaan ini merupakan manifestasi protes sosial yang terjadi di seluruh pedesaan Jawa, terutama di daerah-daerah tanah partikelir, tanah kerajaan atau Vorstenlanden, tanah gubernemen, dan tanah sewa. Aktornya tidak lain adalah para petani yang terdampak dalam sistem kebijakan kolonial ini yang pastinya menindas. Di tanah partikelir sepanjang Karesidenan Banten sampai dengan Batavia disebut sebagai rampok, rusuh, dan centeng. Di tanah kerajaan atau Vorstenlanden disebut sebagai kecu, brandal, durjana, kampak, dan juga penggol. Dan di Karesidenan Pasuruan Probolinggo disebut sebagai rampok dan juga koyok. Sedangkan pemerintah kolonial menyebut mereka dengan istilah sebagai kecu partai, roof partai, rampok partai, dan roverbende yang mengganggu rust and order atau keamanan dan ketertiban menurut pemerintah kolonial. Sasaran utama dari aksi-aksi perbanditan sosial di Jawa pada abad ke-19 bukanlah rakyat miskin, melainkan para pejabat desa, tuan tanah, mandor, pedagang besar, rentenir Tionghoa, hingga aparat kolonial. Nah, para bandit ini secara selektif memilih target yang mereka anggap sebagai representasi ketidakadilan sosial. Dalam hal ini, perbanditan bersifat simbolik sekaligus ekonomis. Simbolik karena menghantam otoritas yang menindas, dan ekonomis karena menyasar pihak-pihak yang memiliki kekayaan. Nah, dalam eksekusinya, para bandit melancarkan serangannya pada malam hari ketika semua orang tertidur. Para bandit mulai memasuki rumah target sasaran dan mengambil harta benda, baik uang, perabotan, ataupun hasil panen hingga hewan ternak. Apabila aksinya ditangkap basah, para bandit tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan hingga pembunuhan. Nah, yang menjadi hal menarik adalah distribusi hasil rampokan mirip seperti pembanditan yang ada di Inggris, yaitu Robin Hood. Dalam kasus perbanditan sosial, hasil rampasan yang berupa harta benda dibagikan kepada masyarakat petani miskin di sekitar lingkungan para bandit, yang kemudian para bandit dianggap sebagai pahlawan yang membela kaum miskin atau dijuluki kecu pahlawan. Ketika hendak melakukan aksinya, para bandit tidak asal pilih mengenai tempat dan juga waktu eksekusi.
Karena jauh sebelum datangnya hari eksekusi, para bandit melakukan ritual kebatinan seperti berpuasa putih, bertapa, dan meminta arahan dari guru spiritual mereka. Ditambah lagi, para bandit ini juga memiliki berbagai macam jimat dan ilmu kanuragan atau kesaktian, seperti dapat tidak terlihat, hingga kebal yang meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan menjadikan gerombolan bandit ini disegani oleh masyarakat bahkan aparat kolonial. Nah, beberapa studi telah dilakukan untuk melihat siapa saja para bandit yang eksis di Pulau Jawa pada abad ke-19. Di antaranya adalah Mas Zakaria atau Mas Jakaria yang beroperasi di Banten pada tahun 1811 hingga 1827. Mas Zakaria dikenal sebagai bandit yang mengaku sebagai seorang suci dan berjuang membela rakyat kecil melawan penindasan kolonial. Ia beraksi di berbagai wilayah di Banten dan menjadi figur legendaris, dan bahkan setelah kematiannya, ia dikenal sebagai salah satu roh yang membela pemberontakan rakyat. Dan 20 tahun setelah kematiannya, arwah Mas Zakaria dipercaya ikut mengobarkan pemberontakan Cikandi pada tahun 1847. Di Banten bagian selatan terkenal juga nama seperti Sahab yang beroperasi selama bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai residivis yang sering keluar masuk penjara dan bahkan diangkat menjadi demang oleh Patih Lebak agar keamanan dapat ditegakkan. Lalu bergeser ke daerah timur, di daerah Karawang dan juga Cirebon, Bapak Soehartono mencatat keberadaan kelompok bandit yang beroperasi pada tahun 1840-an dan seringkali bermarkas di hutan atau perbatasan wilayah administratif. Kelompok ini terdiri atas ex-serdadu, jawara, dan buruh perkebunan yang kehilangan pekerjaan. Mereka merampok gudang-gudang beras milik pejabat desa atau pengusaha partikelir yang bekerja sama dengan Belanda. Di daerah Forsten London atau daerah kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta, berdasarkan Colonial Verslag atau laporan kolonial melaporkan bahwa kecu atau bandit terjadi setiap tahun dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pada waktu paceklik atau tahun-tahun sulit seperti gagal panen, bencana alam dan kerja wajib yang berat dapat menjadi indikator menjamurnya kecu. Bahkan salah seorang residen mengatakan bahwa selama bertugas di Yogyakarta, ia hampir tidak pernah tidur karena banyaknya kasus dari kecu ini. Nama-nama terkenal seperti Pentung Pinanggul, Gobang Kinosek, Kadang Jinongkeng, Dadung Senedal, dan lain-lain aktif pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V. Kemudian di daerah Surakarta memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan di Yogyakarta. Bahkan perbanditan lebih banyak terjadi. Pada tahun 1871 terjadi beberapa kali perbanditan. Pada 12 April 1871, Ngabehi Onggodimejo di Desa Keringan, Klaten menjadi korban kecu. Setelah mengambil kekayaan harta benda, kawanan bandit ini melarikan diri dengan aman. Dan semalam kemudian, pada 13 April 1871, dilaporkan terjadi perkecuan di rumah seorang Cina di Desa Jotangan, Klaten. Lalu pada 15 November 1873, seorang bekel di Desa Kretek, Sragen kedatangan kecu. Menurut asisten residen Sragen, gerombolan ini terdiri dari 20 orang dengan mata gelap membunuh istri tua bekel yang sedang tertidur di rumah belakang. Sedangkan istri mudanya yang tidur di rumah depan tidak cedera sama sekali. Para bandit atau kecu ini mengambil banyak uang, 11 ekor kerbau, serta beberapa pikul padi. Fenomena perbanditan sosial di Jawa pada abad ke-19 tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, melainkan sebagai pelajaran nyata dari kegelisahan sosial yang lahir dari ketidakadilan sosial ekonomi, kondisi ketimpangan, penindasan, dan eksploitasi yang memicu perlawanan rakyat melalui perbanditan menunjukkan bagaimana masyarakat bawah berupaya merebut kembali hak-hak mereka secara kolektif, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum kolonial pada saat itu. Dan sejarah perbanditan sosial mengajarkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan berlanjut dapat melahirkan resistensi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Oleh karena itu, upaya pembangunan bangsa masa kini harus senantiasa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi utama. Memahami dan mengkaji ulang sejarah perbandingan bukan hanya mengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi pelajaran berharga agar kita mampu menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis, sehingga sejarah tidak akan terulang kembali di masa depan.